Kamu bilang apa? Percuma aku kasih kau ngomong, kami nggak dapat ilmu apa-apa. Ya, ini bukan room ini goblok. Ini room saya. Kok jadi kami ngatur? Aja dulu ya Bang Daman. Yang bilang, Bang, Woi, saya yang puasa bicara siapa? Bang. Yang kepanasan siapa ini? Iya itu loh. Gini, kecuali host yang bilang saya berhenti dulu Bang Bintang, saya mau bicara, itu baru wajar karena dia host, karena dia pemilik room. Nah kamu siapa? Ya udah, Yang harus kami dengarkan dari kamu apa? Coba Daman, menurutmu saya kenapa nggak, Bang? manusia diciptakan, Daman? Ya udah gini Menurutmu Bang. manusia Suka-suka Tuhan, jawabannya suka-suka Tuhan kalau itu. Bang dulu Damian, saya jawab dulu si Billy Damian, boleh nggak? Oh, udah. Udah mau pilih. Ya Boleh udah, nggak saya jawab kasih si waktu Billy? 2 menit dah, 2 menit. Oke, saya jawab si Damian, si Billy dulu ya. Tadi si Billy mengatakan statement, orang Cina itu nggak bertuhan, tetapi mereka mengalami kedamaian. Oke, saya kasih jawabannya. Jadi gini, menurut yang saya ketahui, menurut yang saya imani, atau yang ada dalam pola pikir saya, Tuhan itu kan menciptakan manusia, memberikan akal dan pikiran. Profesor. Bentar dulu. Nah ini dia yang saya. Lanjut. Oke, nah ini kan berbicara secara pribadi loh. Mengenai kemanusiaan itu, keintimannya kepada Tuhan dia sendiri yang tahu. Oke, saya jawab pernyataan si Jupiter tadi. Tadi dia mengatakan statement bahwa orang Cina itu nggak percaya adanya Tuhan tanpa mereka mengalami kedamaian. Iya, karena ada eksistensi Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka, walaupun mereka sadar atau tidak sadar bahwa peran serta Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka, karena mereka diberikan akal dan budi. Maka karena mereka diberikan akal dan budi, maka akal budi itu mereka tempatkan di dalam bermasyarakat itu untuk saling mengasihi sesamanya manusia atau melakukan kebaikan. Nah, ada manusia yang diberikan akal dan budi, tetapi akal dan budi itu dipakai hanya untuk keributan. Tetapi semua itu yang memberikan itu siapa? Ya Tuhan. Terlepas dia menyadari atau tidak bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Itu aja poinnya. Oke, udah Bang ya, 2 menit tuh. Ya udah ganti pemain dulu ya Bang ya. Silakan Bro, siapa Perangila? Bentar, saya besarin dulu. Ditanggapi Bang Billy dulu, Oh, Bang Billy mau tanggapi dulu. Tanggapi dulu. Iya. Apa dia Iya, bilang? tadi. Tadi kan yang ngomong orang-orang Cina yang nggak percaya Tuhan kebanyakan ya di sana, mayoritas ya. Nah, kehadiran kedamaian yang mereka rasakan bukan dari Tuhan. Kalau kita melihatnya ya itu dari Tuhan, kedamaian atau keberhasilan mereka Cina ya dalam ekonomi dan sebagainya itu dari Tuhan. Kalau kita lihat, kalau orang Cina melihat sebagai orang yang kebanyakan nggak beragama, mereka hasil kerja keras mereka, nggak pakai Tuhan mereka. Nah, apakah Tuhan marah sama mereka? Enggak. Tuhan nggak marah. Tuhan kasih kebebasan mereka untuk tidak bertuhan dan tidak beragama, dikasih free will mereka. Jadi kacamata yang Anda ukurkan kepada orang-orang Cina yang kebanyakan tidak beragama itu nggak masuk dengan apa yang mereka alami dan jalani begitu. Lanjut. Oke, silakan Perangila. Iya ya, itu yang membedakan antara orang-orang ateis dengan orang beragama itu kan karena ada ajaran atau pelajaran yang bisa diambil dari ajaran dari agama itu sendiri, di mana yaitu berbicara agama yaitu berbicara tentang Tuhannya siapa. Ya kalau dari ranah iman Kristen itu kenapa manusia diciptakan oleh Allah ya karena memang Allah itu mau sama seperti Allah itu mau manusia sama seperti Allah. Maka karakternya itu adalah adil. Dari mana lu tahu semua itu? Kalau kita berbicara, bentar. Dari mana lu tahu bahwa itu maksud Tuhan seperti itu? Dari mana lu tahu? Dari mana? Dari mana lu tahu maksud Tuhan? Dari mana lu tahu apa? Contoh gini, yang paling lu adalah lu sendiri, yang paling gua adalah gua sendiri, yang paling Tuhan adalah Tuhan sendiri. Sekarang lu tahu maksud Tuhan, dari mana lu tahu maksud Tuhan? Ya buktinya dia pada awalnya kan sesuai iman Kristen ya. Pada awalnya kan manusia diciptakan untuk saling mengasihi, sama seperti Allah ya kasih. Ya itu berarti ini yang jadi Tuhannya. Sekarang gua tanya, dari mana lu tahu semua maksud Tuhan itu? No. Dari mana lu tahu semua maksud Tuhan itu? Karena Allah itu hidup, dia menyatakan, mengekspresikan dirinya
Ya udah mengekspresikan kan ke Bani Israel, kan lu ada nggak, pernah nggak lu ketemu sama Yesus? Dia ekspresikan di depan muka lu, ada nggak? Nggak ada kan? Jadi nggak usah ngomong cerita yang terdahulu, nggak usah. Yang sekarang, kenapa lu tahu maksud Tuhan? Dengar ya, karena kan Nah, dengar ya. Allah bisa Apalagi? berfirman, Allah kan bisa berkata-kata, bener gak? Gini, kenapa Allah menciptakan manusia supaya Allah itu pengen manusia ini sama seperti dia. Ya udah, Sama lu seperti Allah. Tuhannya bilang kayak Sifatnya. gitu. Dari mana lu tahu otak Tuhan kayak Jangan gitu? salah paham. Dari mana lu tahu? Bukan Itu menjadi di mana? maha kuasa ya, bukan manusia yang menjadi maha kuasa, Ya, tetapi itu di Allah mana? yang manusia pengen. Lu tahu manusia otak pengen Tuhan manusia berpikir punya kayak gitu karakter. dari mana? Iya, itu dari mana dalilnya? Ya, Tuhan mau kita sama seperti dia gitu. Itu gimana? Di mana itu? Nggak usah pakai dalil. Kalau dalil semua ada. Sekarang dia tahu ataupun si Iya, nggak penulis usah pakai tahu dalil. Tuhan Iya, mau nggak kayak gitu iya, dari nggak mana? pakai dalil. Iya, sesuai yang saya tahu, ya Allah itu adalah kasih. Dia pengen Allah itu Saksi kalau kayak ini gue harus debat. Kalau debat sama saksi, manusia tanpa harus beragama bisa saksi loh. Nggak mesti beragama untuk saksi doang. Kosa kasih itu nggak perlu beragama. Enggak tahu, dia taunya Tuhan Kan, itu dengar. mau. Lo harus jelasin kepada kita, lo tahu dari mana bahwa Tuhan mau kita sama seperti dia gitu. Dari mana itu? Dari mana taunya? Ya karena memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dia kan. Lo pakai Dari mana? lo pakai Dari mana lu tahu? Nah gini, dari mana lu tahu Tuhan juga mau serupa dan segambar dengan manusia? Dari mana lu tahu? Dia mau kayak gitu. Ya karena memang manusia tidak diciptakan untuk jahat, gak ada manusia Apa jahat. urusan? Gini. Tadi kan kata lo nggak usah pakai dalil. Lu sendiri tadi memakai dalil. Nah, saya ada bersama mungkin motinu. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Itu kan dalil. Iya, aku nggak perlu pakai dalil karena memang kita Nah, itu pikir dalil logika. itu yang kamu Kita kan ngomong. logika Yang tadi mikirnya. yang tadi kamu ngomong itu dalil dalam Alkitab kejadian 1 ayat 26. Iya, gitu. tapi kan itu kan pakai sesuai karena aku ada logikanya. Karena menurut saya ajaran yang saya tahu itu karena sesuai logika. Apa? Ngerti nggak 3 juta jiper? Apanya sesuai logika apanya? Ya ajaran Tuhan yang saya kenal itu sesuai logika ajaran yang di Alkitab itu juga sendiri. Kalaupun pakai dalil mau nggak pakai dalil nggak masalah. Makanya saya tanya, kalian tahu nggak kenapa Allah menciptakan manusia? Itu dulu coba pertanyaan saya. Kenapa? Karena dia mau. Sekonyong-konyong cuma ciptakan. Karena dia mau. Sekonyong-konyong ciptakan manusia. Bentar. Iya. Karena dia mau. Ciptakan manusia terus Karena hidup, dia mau. terus mati, begitu. Karena dia mau. Karena memang. Iya, kenapa dia mau? Kenapa dia mau? Untuk apa? Mau Billy, misalnya gini, gue mau makan, kenapa lu mau? Gimana cara jawabnya Mau Billy? Iya benar, itu benar Nah, karena Piki, dia mau. kamu suaranya cempreng dia. Gimana cara jawab tuh? Sorry. Gimana cara jawabnya tuh? Mau Billy, gue mau makan, kenapa lu mau makan? Udahlah gantilah diskusinya, poinnya itu aja lah, kita cari tahu Bang dulu. Daman. Bentar, gini aja lah. Bang Daman, Bang Daman, suaranya jangan enggak, keras-keras itu Bang enggak Daman, jelas. itu muridku Bang Daman. Siapa? Jangan Murid keras-keras tuh. Bang Daman, itu muridku itu. Oh iya. Di Oke, sampingnya. oke. Enggak, dia tanya, Jadi kan, dia gini. Lanjut. Kau bangga ya punya murid kayak aku ya Demi ya? Bangga kau ya? Bangga kau ya murid kayak punya murid kayak aku ya? Bangga kau ya? Enggak, seharusnya aku dari tadi mau tektokan Gini sama aja, Demian, jadian bandel ngancam orang. Udahlah, diskusinya. aja deh. Apa tujuan seseorang itu mengklaim jadi nabi itu aja? Apa tujuan mengklaim rasul itu aja diskusinya? Lu Tuhan aja belum beres, udah kerasul. Beresin lu Tuhan. Kamu coba benerin dulu suaranya coba. Aku nggak Kalau jelas. Tuhan Kamu nggak itu dengar. gini Lus. Kalau Ya. Tuhan itu menurut persepsi siapapun boleh. Yang kita mau bahas di sini, apa tujuan seseorang itu Nggak boleh menurut persepsi siapapun, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. menggunakan nama Tuhan itu aja. Nggak boleh. Tuhan menurut siapapun itu nggak boleh. Tuhan harus menurut dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ini Setuju? Daman gini dulu Daman. Tadi kamu bilang karena Tuhan mau menciptakan manusia karena Tuhan mau. Suara aku memang cempreng apa Iya, bisa? kenapa? Capek Dia ini, kan Bang. apakah tujuannya? Apa tujuannya dia mau menciptakan manusia? Apa tujuannya? Ya karena dia mau. Namanya juga Tuhan Iya, apa yang mengubah iseng itu itu. kan? Esensi, Maunya karena bro. apa? Karena iseng atau ada tujuan?
Kita bahas yang esensi aja bro, Enggak, aku kelarin dulu ini. Bentar Bang Bintang. Kamu maunya nggak jelas ini. Kamu bilang Tuhan karena Tuhan mau. Maunya apa, iseng atau ada tujuan? Kenapa? Tujuannya untuk sembah dia, udah kelar. Nggak jelas suaramu. Sorry. Ya tujuannya untuk menyembah dia. Apa yang lagi tujuan daripada itu semua? Apa? Iya, itu kan menyembahkan karena memang dia sang pencipta, itu udah jelas. Mau sama orang nggak berakal. Ini berarti Bang Billy orang yang bertanya dia butuh jawaban yang seperti Tetapi jadi selain untuk disembah itu karena apa? Masa dicipta untuk disembah? Kan Allah itu nggak bisa disembah karena dia masa dicipta untuk disembah, berarti sebenarnya dia Tuhannya. Iya, iya, semua juga tahu Allah itu pencipta yang harus disembah. Karena memang dia hakikatnya untuk disembah. Ya udah, dia ciptain manusia biar disembah, udah. Gini, Tuhan akan dikatakan pencipta walaupun tidak menciptakan apapun, tetap akan dikatakan Tuhan. Terus kalau misalnya manusianya, begitu dia menciptakan manusia, berarti akan adanya yang menyembah dia. Jadi tujuan dia menciptakan untuk disembah, udah kelar. berarti kamu masih kurang. Berarti coba gini. Ya udah, yang benernya gimana? Itu yang masih paling pikiran gimana? itu enggak, karena memang Allah itu memang udah pasti otomatis disembah karena dia pencipta. Nah, Allah itu menciptakan manusia itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Karena memang Allah itu pengen manusia sama karakternya seperti karakternya Allah tuh pengen, jadi memang gini dulu. Tuhan itu pengen. Dari mana lu tahu pengennya Tuhan itu dari mana? Iya, kayak ini gini. Gue ngomong dulu, ini Daman. Udah, ini si Daman lagi duduk di rumah nggak tahu apa-apa nih, lagi nongkrong. Lu duduk di pos kedai kopi ngomong, si Daman kan, dia pengen banget jitak kepala lu. Padahal gue nggak tahu apa-apa di rumah. Sekarang lu dari mana tahu pengennya Tuhan? Ya karena memang kita diciptakan yang segambar dan serupa dengan Allah. Gini. Ya lu dari mana tahu Tuhan pengen itu dari mana? Aku mau jelasin dulu. Aku mau jelasin jangan potong. Aku belum selesai jelasin loh. Gini. Kenapa alam ciptakan manusia? Karena memang Allah mau manusia itu sama seperti Allah karakternya. Apa karakternya? Yaitu ya dari mana lu tahu manusia. itu? Allah itu kan sifatnya mengasihi. Mengasihi apa penciptanya? Supaya ya dari mana lu tahu itu sama aja. Allah. Tapi ini bukan gereja yang lu harus coba, bukan. Ini kalau bilang cuma mau itu iseng namanya Daman, iseng. Kalau kamu cuma mau iseng, kayak kurang kerjaan Allah itu. Ngapain Allah? Kamu kira Allah gila-gila disembah? Allah itu kalau kamu lu bilang kamu kira Allah gila-gila disembah? Ya begini pernyataan dia. Kamu kira Tuhan gila-gila disembah? Lu dari mana tahu itu lagi? Lu dari mana tahu perasaan Tuhan yang seperti itu? Lu tahu dari mana? Kayak ibaratnya gini. Lu tahu nggak apa? Daman ya karena memang marah. Hakikatnya karena memang lagi marah. Lu nggak tahu apa-apa. Gue masih tidur di kasur. Lu bilang no. Kau memakai otakmu separuh. Dengar. Enggak, karena kamu memakai otakmu separuh. Dengar. Karena hakikat pencipta itu, pencipta itu mau dia nggak disembah pun mau disembah dia memang pencipta. Mau dia nggak disembah, mau dia nggak disembah, dia itu memang. Kalau dia nggak ciptain apapun, tetap dia pencipta. Disembah. Gini, dia tidak ciptakan apapun, dia tidak ciptakan apapun, tetap yang namanya dia tetap pencipta, sekalipun dia tidak ciptakan apapun. Lalu setelah dia ciptakan apapun, maka adanya ciptaan. Maka tugas ciptaan mengagungkan adanya pencipta. Oke, sekarang Allah adalah sesembahan. Dia akan tetap menjadi sesembahan sekalipun tidak disembahkan. Ketika dia menciptakan sesuatu yang akan menyembah, jadi tugas sesuatu yang akan menyembah apa? Menyembah yang menjadi sesembahan. No, kalau kamu berbicara menyembah itu sudah hakikat Allah. Dia itu gak gila-gila disembah. Jadi kalau dari mana lu tahu itu? Iya karena memang hakikatnya pencipta. Mau dia nggak disembah, mau dia apa urusan urusan pencipta dengan hakikat sembah ini gimana? Oke, coba jawab aku. Kalau alasannya karena nggak menyembah. Oke, coba jawab aku. Apa alasan lain alam ciptakan manusia? Islam. Untuk disembah. Untuk nyembah. Selain disembah apa? Selain disembah. Kalau karena gimana gue menjawab? Gue bukan Tuhan. Gue bukan Tuhan. Yang gue tahu Tuhan ciptain gue. Gue sadar gue punya Tuhan. Gue sembah dia kelar.
Ya, betul. Jadi Ngapain? gini, Sembah dia hakikatnya itu disembah di pencipta. Ya, dari mana lu tahu semua itu yang kayak lu bilang tadi, lu tahu perasaan Tuhan, lu tahu maksud Tuhan. Dari mana lu tahu semua itu? iya Ya gini, karena Bang Pram. Allah itu Aku adalah terangin. roh. Dengar. Aku terangin. Allah itu kan Bang. spirit ya, spirit. Manusia kan ada spiritnya. Aku tengahhin Bang Ya kan Pram. spirit kan bisa Gini. mengerti melalui spirit. Gimana sih? Ya, aku terangin, aku tengahin ya, Bang Terang ya. Bang Perang. Jadi Tuhan sebagai pencipta itu kan Anda katakan kan dia mau kita seperti dia. Berarti ada perintahnya dia dong. Perintah untuk mematuhi perintahnya dia, misalnya. Nah itu demian, Kasihlah itu Tuhan. daman. Kasihlah Itu Tuhan daman, Allahmu dan disembah segenap hatimu, katanya. segenap hatimu. Itu kan berarti perintah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Itu perintah. Jangan Itu jangan daman juga membuat- bilang, daman menyembah. Iya, jangan membuat bagimu patung yang menyuruh apapun. Itu kan setiap apa namanya, Tuhan itu karena dia pencipta dan kita penyembah dia, ada peraturan. Jadi kan ada kan tadi mengatakan Tuhan mau kita patuh akan dia. Patuh terhadap apa? Terhadap perintah-perintahnya. Begitu. Ada perintah-perintah di dalam bertuhan. Begitu. Ya poinnya apa? Poinnya gini loh bang, penyembahan itu adalah melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Itu itulah penyembahan. Itulah penyembahan bang, bukan bersujud, bukan berarti sujud tuh nungging-nungging atau apa-apa, bukan itu bang. Poin pertama penyembahan itu bang, kita tunduk dan taat kepada setiap apa yang dia perintahkan, itu aja poinnya bang. Nggak ada mengenai bahwa menyembah itu kita harus nungging-nungging atau apa, bukan itu penyembahan bang. Makanya kan di dalam kitab Yohanes itu kata, penyembahan yang paling murni itu adalah melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan dan mengasihi sesamanya manusia, itu loh. Itu penyembahan yang murni di hadapan Tuhan. Iya, itu harus tahu. Penyembahan sesungguhnya itu bukan cuma berlutut, bukan begitu. Penyembahan itu ya artinya kita mengerti dan mengenal dia, yang melakukan perintahnya. Kita mengenal Allah itu melalui perintah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, misalnya gua terlalu suka sama Yesus kan. Oke, gua terlalu cinta nih sama Yesus. Mohon maaf kata-kata gua. Sekarang gini, gua bentuk ya, karena gua terlalu suka sama Yesus, gua bentuk ya. Misal nggak usah pakai Yesus dah, apalah. Nanti takut menghina, apalah. Gua terlalu cinta sama Tuhan. Gua bentuk nih Tuhan. Gua bentuk dari pohon, bentuk Tuhan ya. Gua sembah dia. Kira-kira itu menghina atau memuji Tuhan? Makanya dari Kamu melihat Yesus, nggak nyambung. Bentar dulu, kamu melihat Perangi, Yesus saya jawab, manusia nggak? Perangi, bentar dulu Perangi. Gini, mau Enggak, aku enggak bawa Tuhan apapun ini. Enggak, iya. Andaikan gini kita. nggak dijawab, salah, nggak dijawab. Enggak, lu jawab entah kemana-mana. Makanya gua nggak mendengar lu karena lu jawab entah kemana-mana. Bukan gua tanya dari tadi lu tanya. Sekarang gini, manusia tanpa dimantapkan satu cara menyembah dia, manusia dapat menyembah dia dalam berbagai cara, bukan? Iya kan? Sekarang gini, gua bentuk ya satu patung ya untuk gua katakan Tuhan. Gua bentuk ini apa? Dari softtek bekas. Dari softtek bekas gua bentuk nih jadi Tuhan. Gua sembah. Menurut gua itu adalah Tuhan. Si Tuhan tersebut. Kira-kira gua sedang memuji Tuhan atau menghina Tuhan? Boleh saya jawab? Dengar ya, dia jawab apa? Dengar. Oke. Makanya nggak nyambung. Makanya istilah penyembahan gini loh, istilah penyembahan yang ada dalam pola pikirmu itu nggak nyambung dengan istilah penyembahan yang ada dalam iman Yahudi dan iman kekristenan. Kalau dalam sistem iman kekristenan dan Yahudi itu, istilah penyembahan itu yang melakukan semua yang diperintahkan Tuhan itu, dan terlebih khusus mengasihi sesamanya manusia. Itulah penyembahan yang Mengasihi sesama manusia itu bisa murni. Makanya lu nggak nyambung. Gini loh. Itu bisa murni tanpa lu harus bertuhan. Lu nggak usah bertuhan untuk kasih doang. Tadi berkata Lu nggak usah bertuhan untuk sayang doang. bahas Dan penyembahan. itu tidak akan dinamakan menyembah Tuhan. Tetap gini, gua nggak punya Tuhan apapun, gua nggak percaya adanya Tuhan. Gua berbuat kasih, apakah itu menyembah dia? Tidak, karena gua nggak percaya. Enggak urusan saya. Gak apa. Tadi, apakah kamu menghina Tuhan? Itu urusanmu. Mau kau menyembah batu kayak menyembah kolor kayak itu urusanmu. Sampai dia menjadi sama orang nggak mikir.
kata penyembahan di dalam iman kekristenan dan Yahudi itu merujuk kepada manusia itu tunduk dan taat. Nggak usah sosokan Yahudi nggak menerima pengibadahan kalian. Kalau Yahudi nggak terima tuh, saya nggak bilang tuh Yahudi terima iman saya, bukan. Jadi Yang masa saya bukan bahas di Yahudi? sini, Fatwa Yahudi lebih parah terhadap kalian. dalam iman Yahudi itu, dalam iman kekristenan itu, baik itu Samaritan, konsep penyembahan itu, yang disebut penyembahan itu adalah melakukan semua perintah Tuhan dan mengasihi Yang mana perintah? Yang mana contoh perintah? Ya gimana contoh perintah Tuhan? Gini dalam iman Kristen itu menjalani perintah. Perintah yang kayak gimana? Perintah yang kayak gimana? Silakan. Di dalam Perintah yang kayak gimana? Silakan. Makanya Perintah Yesus kayak gimana? enggak, kau diam dulu, saya sekalian mau kasihkan begini loh, saya Ya, sekalian lu ngomong apa? Makanya ranah debat nggak kayak gini, men. enggak, kau diam Ranah dulu. debat Makanya di bukan dalam konsep iman dakwah. Kristen itu, Kalau lu mau dakwah gereja, Yesus berkata, jika engkau beribadah, terlebih dahulu kau minta maaf dulu kepada orang yang kau anggap masih ada musuh dengan dia. ada dakwah dia, khotbah dia, ibadah itu. khotbah. Nah, bukan seperti konsep kalian. Kalau dalam konsep iman kalian, penyembahan itu ya sujud, nungging, itulah penyembahan. Bukan, berbeda sekali. Makanya nggak nyambung. Silakan Bang Perang, silakan. Apa yang saya sampaikan itu salah Bang Perang menurut iman kita? Kenapa nggak ke gua? Bang Perang, Kenapa Bang Perang? nggak nyambung bro. Kenapa nggak ke Gimana gua? pertanyaannya? Apakah yang saya sampaikan tadi penyembahan yang menurut iman Iya, kita kenapa nggak salah ke atau gua? benar? Kenapa ke perang? Ngapain tuh nanya kau kan Iya, nyambung. betul. Kita kan beda. Iya. Penyembahan menurut kita mengenal. dan binongging. Nah itu banyak. Iya, kita mengenal Allah itu kan melalui ekspresinya, melalui perkataannya. Kita bisa mengenal dia itu kan dari perbuatannya. Nah, perbuatannya kepada bangsa-bangsa yang diselamatkan melalui para nabi itu menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih, kan? Nah, ketika kita tahu bahwa dari firman ke firman turun Abraham, Ishak, misalnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya kita tahu Allah kita itu adalah kasih. Jadi kita ngerti kenapa Allah Ateis Ya. nggak bertuhan, mereka bisa baik nggak kira-kira? Enggak urusan kita sama ateis. Ya, katanya cara menyembah di dalam versi kalian, yaitu dengan berlaku kasih. Ini ateis berlaku kasih, apakah mereka menyembah Yesus? Daman, kamu tahu nggak kalau ateis itu percaya tabur tuai atau karma? Daman, Enggak urusan kita itu. kamu mau percaya nggak ateis ateis? mau apapun. Dengar, gini. Apa urusan yang gua tanya ketika ateis berlaku kasih? Apakah dia sedang menyembah Yesus? Tahu Ya, tadi enggak, membahas karena dia jika tahu, karena dia tahu bentar dulu, di Bang- alam Bang ini. Perangila. Bang Perangila, bentar lah. Dia kan merujuk tadi katanya gini, kalau saya menciptakan Tuhan dari pohon, lalu saya sembah-sembah, apakah itu menyalahkan Tuhan? Ya saya bukan urusan saya itu. Kalau istilah penyembahan dalam kekristenan dan umat Yahudi dan Samaritan itu, Nggak usah ngemis ke Yahudi. Enggak ada yang ngemis ke Yahudi. Kena nanti. Enggak ada yang ngemis. Ya udah saya bawa Kristen aja. Nah, dalam istilah kekristenan itu, penyembahan itu adalah bentuk dari perilaku manusia mentaati perintah-perintah Tuhan itu dan mengasihi sesamanya manusia. Ya udah, perintah Tuhan yang gimana? Yang gimana? Perintah Tuhan yang gimana? Bukan sujud gini, bukan sujud nungging-nungging. Bukan apa kau nungging-nungging kalau perilakumu seperti setan. Ya udah, Nah, dia ya tahu. udah. Yang